Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita mempelajari tentang pengenalan geografi. Geografi terbagi menjadi dua objek, yaitu objek formal dan objek material. Di dalam objek formal mempelajari tentang pendekatan. Pendekatan ini terdapat di dalam fenomena geosfer. Pendekatan ini terbagi menjadi tiga: pendekatan kewilayahan, pendekatan keruangan, dan pendekatan ke lingkungan. Ketiga pendekatan ini mencakup tentang atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Ini merupakan objek material yang dapat dipelajari dengan bantuan teknik, yaitu kartografi atau peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Di dalam fenomena geosfer itu terdapat prinsip-prinsip dasar geografi, yaitu prinsip persebaran, prinsip timbal balik, prinsip korologi, dan prinsip penggambaran. Pengertian geografi. Geografi merupakan ilmu yang mempelajari fenomena yang terjadi di bumi. Ahli-ahli geografi yaitu Eratosthenes. Beliau adalah seorang ilmuwan Yunani yang pertama kali memperkenalkan istilah geografi pada tahun 200 sebelum Masehi. Menurut beliau, geografi berarti ilmu pengetahuan yang melukiskan dan menggambarkan keadaan bumi. Yang kedua, Claudius Ptolemeus. Beliau mengajukan metode baru dalam pembuatan peta, termasuk proyeksi dan pembuatan atlas. Dalam karyanya berjudul Geographica Synthesis. Atlasnya disebut Atlas Ptolemeus. Yang ketiga yaitu Bernardus Varenius. Dalam karyanya yang berjudul Geographia Generalis, beliau membagi geografi menjadi tiga, yaitu geografi absolut, geografi relatif, dan geografi komparatif. Aliran-aliran yang muncul dalam perkembangan geografi yaitu aliran fisik determinisme, merupakan aliran yang mempercayai bahwa alam sangat menentukan kehidupan manusia. Tokoh aliran ini diantara lain yaitu Karl Ritter, Frederick Russell, dan Elwood Huntington. Yang kedua yaitu aliran posibilisme, merupakan aliran yang beranggapan bahwa manusia memiliki peluang besar untuk menentukan pola kehidupannya, dikenal juga sebagai konsep genre de vie. Tokoh aliran ini yaitu Paul Vidal de la Blaise. Ruang lingkup geografi yang mencakup fenomena permukaan bumi atau geosfer, yaitu gejala alam atau fisik, gejala manusia atau sosial. Gejala alam dan sosial ini menganalisis persebaran dalam ruang muka bumi. Yang kedua, hubungan atau interrelation dalam ruang muka bumi. Yang ketiga, interaksi dalam ruang muka bumi. Geografi harus mampu menjawab pertanyaan 3WH: what, where, why, how. Objek geografi berdasarkan hasil seminar lokakarya IGI di Semarang tahun 1988, objek material merupakan bahan kajian geografi berupa fenomena permukaan bumi atau geosfer yang meliputi litosfer,
yaitu kulit atau kerak bumi, atmosfer, lapisan udara, hidrosfer, lapisan air, biosfer, flora dan fauna, antroposfer, kehidupan manusia. Objek formal merupakan cara atau metode dalam mengkaji dan menganalisis masalah-masalah objek material geografi. Pendekatan merupakan suatu konsep dasar dalam mengkaji masalah yang berkaitan dengan objek material geografi. 3 jenis pendekatan untuk menganalisis masalah objek material geografi antara lain pendekatan keruangan atau spatial approach. Pendekatan keruangan yaitu pendekatan yang mengacu pada penelaahan berbagai tempat melalui prinsip-prinsip geografi. Pendekatan yang kedua, pendekatan lingkungan atau ecological approach. Pendekatan lingkungan yaitu pendekatan berdasarkan interaksi yang terjadi pada lingkungan. Yang ketiga yaitu kompleks wilayah atau regional complex approach. Pendekatan kompleks kewilayahan merupakan kombinasi pendekatan keruangan dengan ekologi dan lebih menekankan pada perbedaan wilayah. Pendekatan kompleks wilayah mengkaji karakteristik fisik maupun sosial dari fenomena yang terjadi di permukaan bumi yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Prinsip-prinsip dasar geografi terbagi menjadi 4, yaitu prinsip persebaran, yaitu mengkaji dan menggambarkan fenomena geosfer yang tersebar di permukaan bumi sehingga dapat diketahui hubungan antara satu fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Prinsip timbal balik, setelah melihat persebaran fenomena geosfer dalam ruang dan mengetahui hubungannya satu sama lain, dengan prinsip timbal balik dapat diungkapkan hubungan faktor alam dengan faktor manusia atau sebaliknya, sehingga tergambar karakteristik gejala alam di wilayah tersebut. Prinsip korologi, yaitu prinsip yang memadukan prinsip persebaran dan prinsip timbal balik. Yang keempat, prinsip penggambaran merupakan prinsip yang memberikan gambaran lebih lanjut tentang fenomena atau masalah yang terjadi. Penggambaran dilakukan bukan hanya dengan kata-kata, namun juga dengan peta, diagram, grafik, dan tabel. Demikian penjelasan hari ini, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.